Jumpa lagi dengan saya, Agus Hardiman, dari YouTube Asunika. Nah, ini video yang ditunggu-tunggu orang. Kenapa? Karena ini adalah kunci jawaban dari video saya yang sebelumnya, yang saya testing 5 mic preamp dari 5 audio interface, ya, yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi di situ saya ada bandingin 5 merek berbeda, ya, yang lalu saya ngomong atau voice over dan saya kasih sampelnya. Nah, saya berusaha menghindari ada yang namanya placebo effect. Nah, apa placebo effect ya? Nah, ini ya. Jadi placebo effect itu adalah sebenarnya di bidang medis tuh. Jadi waktu itu ada percobaan, ada pasien yang dikasih obat, ya, baik disuntik atau dikasih obat. Sebenarnya itu obatnya nggak ada fungsi apa-apa, tapi dikasih info ke pasiennya bahwa ini bisa menyembuhkan, ya. Nah, ternyata apa? Placebo effect ini membuat ada beberapa pasien yang sembuh, ya. Karena apa? Mereka secara psikologis merasa obatnya bekerja. Nah, itulah, ya. Tapi di dunia audio juga ada itu, ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat satu merek baik mikrofon atau audio interface, wah ini harganya murah, udah pasti jelek nih. Atau oh ini harganya mahal, udah pasti bagus. Jadi kalau saya kasih tahu di video itu bahwa itu adalah merek apa, biasanya udah ada psikologis pribadi bahwa oh menurut saya sih sebenarnya misalnya eh, audio interface Focusrite yang saya pakai itu paling bagus. Jadi begitu dia tahu oh, itu Focusrite, dia bilang ah itu yang paling bagus. Atau pengguna Steinberg, pengguna Presonus, ya dan lain-lainnya, ya. Nah, itulah sebabnya di video tes 5 mic preamp dari 5 audio interface itu saya nggak sebutin, ya, merek dan tipenya. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang placebo effect ini, ya. Nah, jadi benar-benar fair. Nah, itulah ya. Nah, di sini saya buka sekarang, ya. Jadi kalau kita lihat project Cubase-nya, nah memang waktu rekam saya nggak tulis di nama tracknya sengaja, ya. Tapi sebenarnya di notepad ini saya ada tulis tuh apa aja, ya. Nah jadi coba, jadi yang di sana di video itu ada 5 sampel suara. Nah kita buka. Nah yang pertama ternyata adalah Icon, ya. Jadi Icon Pro Audio. Yang kedua MIDI Plus, ya. Yang ketiga Apogee. Yang keempat Presonus. Yang kelima Focusrite. Nah, itu ya. Jadi urutannya seperti itu. Ya, Icon nomor satu, nomor 2 MIDI Plus, nomor 3 Apogee, nomor 4 Presonus, nomor 5 Focusrite. By the way, saya udah sering banget melakukan blind test seperti ini atau tes yang tanpa dikasih tahu apa itu mereknya. Ya misalnya waktu itu saya bikin tes 8 mic, yaitu saya bandingin mic yang dari harga 1,5 juta sampai yang 60 juta, ya, yaitu mic Neumann U87 yang saya pakai juga di sini ya. Nah, saya sengaja nggak kasih itu juga, nggak kasih tahu yang mana yang U87, yang paling mahal itu 60 juta. Supaya apa? Nggak ada placebo effect ini, ya. Nah, ternyata di video itu komen-komen orang ternyata benar-benar oh yang bagus yang apa ternyata bukan Newman U87, ya, tapi yang dipilih itu kalau nggak salah sih Mike Lewitt, ya, yang harganya kalau nggak salah 2,5 jutaan, ya. Jadi itulah, ya, jadi belum tentu yang mahal jadi disukai banyak orang, belum tentu juga, ya. Jadi itu masalah selera, ya, tapi itulah dengan tanpa dikasih tahu akhirnya orang lebih fair menilai, ya. Oke, itu ya. Nah, dulu juga saya punya
brand sebelum Arsonica yaitu Musiktech, saya sering banget tuh ngadain blind test seperti ini ya. Misalnya dulu pernah bikin blind test gimana perbedaan antara render secara offline dan yang real time ya. Kalau offline tuh yang lagu 5 menit di render cepet jadi beres ya. Tapi kalau yang real time ya lagu 5 menit di rendernya 5 menit. Nah, kesimpulannya waktu itu sebenarnya ternyata 50% memilih yang offline yang langsung cepat jadi dan 50% memilih yang real time. Nah, jadi itu kesimpulannya ternyata eh, belum tentu yang real time itu terbagus menurut orang. Mungkin kalau saya kasih tahu ini adalah yang real time, ini adalah yang offline. Mereka punya persepsi sendiri. Nah, itulah ya. Jadi saya udah lama melakukan blind test bahkan sejak 2005 2006 ya di forum saya yang dulu Musiktech ya. Jadi ya inilah. Jadi hasil ini adalah apa adanya tanpa rekayasa ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi nomor satu tuh icon, nomor 2 tuh MIDI plus, nomor 3 Apogee, nomor 4 Presonus, nomor 5 Focusrite ya. Nah, mari kita dengerin ya. Yang ini yang sampel nomor satu, saya ulang lagi dengerin sedikit aja tapi. Sampel nomor satu, video perbandingan preamp vokal. Ya itu. Yang kedua. Sampel nomor dua, video perbandingan preamp vokal. Ya, itu MIDI plus. Terus ini Apogee. Sampel nomor 3, video perbandingan preamp vokal. Ya, yang nomor 4 Presonus. Sampel nomor 4, video perbandingan preamp vokal. Ya, sampel nomor 5 Focusrite. Sampel nomor 5, video perbandingan preamp vokal. Nah, itu ya. Jadi ini sama sekali nggak ada rekayasa, apa adanya karena ya ini saya dan channel ini selalu berusaha jujur ya apa adanya. Nah, supaya menarik, ini saya udah bikin tabelnya. Nah, ini ya, jadi ada tabelnya. Hasil pooling 5 preamp sound card di YouTube Arsonica per 3 September ya. Ya sebenarnya 4 September kali ya ini, cuman anggap aja ini karena jam 1 subuh ya. Jadi ini 3 September deh ya. Nah, di sini masih 000 semua ya. Pilihan viewersnya berapa? Ya 00 ya. Nah, saya mau bahas satu persatu tuh komennya yang udah komen di video tersebut ya. Jadi makasih untuk yang udah komen dan ngasih pilihan ya atau berusaha menebak ya. Saya hargai itu ya. Dan ini sebenarnya nggak ada masalah sih dalam arti kalau nanti tebakannya salah ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya ini kita cuma seru-seruan aja. Siapa tahu bisa nebak, kalau nggak apa-apa, bukan berarti kalian skillnya kurang atau apa, nggak perlu galau ya itu ya. Nah terus selain nanti saya baca komen dan dicocokkan dengan jawaban yang benar, ya saya juga nanti bikin pollingnya di pilihan viewers ini. Polling ini saya juga minta mana yang kalian suka ya dan apa alasannya. Ada yang pakai alasan, ada yang enggak, tapi yang penting dia sebutin, oh nomor 2 yang saya suka, oh nomor 4 yang saya suka, nanti saya masukin di sini nih angkanya ya. Nah itu supaya apa? Supaya fair, jadi kalian bisa lihat bahwa komennya juga ada dan saya masukin sini, jadi bukan rekayasa lagi ya. Oke. Nah saya mulai dari nah ini ada Vio Anugrah ya. Jadi ya saya nggak baca dari awal, intinya sih nomor 4 Apogee menurut saya ya. Nomor 3 Focusrite. Nah ternyata nomor 4 tuh ternyata Presonus ya buat Vio ya. Itu. Terus nomor 3 Focusrite. Ternyata nomor 3 tuh Apogee ya.
Jadi Focusrite malah nomor 5 ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya itu namanya kan kita ini seru-seruan aja ya. Nah, jadi dia nebaknya nomor 4 Apogee, artinya dia nganggap itu yang paling bagus kan. Jadi saya masukin di sini. Sebenarnya nomor 4 yang dapat poin 1 poin ya. Oke, udah. Ya, ini ada chartnya nanti berubah ya, berubah sesuai dengan nanti hasil pilihan viewers ya. Lalu, oh ya ada 1 poin lagi bahwa perbandingan ini hanya untuk wawasan aja ya. Tapi juga bisa juga untuk nanti, oh kalau saya mau meningkatkan kualitas atau selera saya karakter yang gimana, nah inilah. Jadi oh ternyata yang saya suka itu sebenarnya merek ini, nah itulah yang jadi jodoh kamu ya. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi sesuai dengan selera kamu. Dan ternyata juga ada komen bahwa ah kan kita produksi yang penting kan bisa maksimalin ya dari alat yang ada. Nah, itu betul sekali. Saya sangat setuju karena dari dulu juga saya propagandanya itu ya. Maksimalkan alat yang kita punya ya. Jadi ya itu dulu saya pakainya Soundcard onboard dan waktu itu saya upgrade ke Soundcard Sound Blaster Live yang harganya 350.000 dan speaker Simbada 125.000 itu saya udah bikin untuk Agnes Monica dan waktu itu diterima sama dia dengan baik, bahkan lagunya dipakai untuk theme song sinetronnya dia. Nah itu padahal dari Soundcard 350.000 yang saya punya dulu sama speaker 125.000 ya. Saya yakin kalian lebih bagus dari ya waktu saya produksi dulu. Nah jadi memang benar, jadi maksimalkan alat yang ada ya, tapi tetap aja semua alat itu ada kualitasnya ya, semakin bagus kualitasnya ya semakin baik hasilnya. Nah misalnya pembalap MotoGP ya, misalnya anggap aja Valentino Rossi ya, kalau dia pakai motor yang biasa-biasa aja, motor yang harganya misalnya 15 juta, kalau balapan gimana, menang nggak? Ya ternyata bisa juga menang karena apa, skill untuk balapnya juga eh, ya maksimal. Nah, tapi kalau begitu dia dikasih motor yang memang maksimal dan skill dia maksimal, akhirnya hasilnya lebih bagus. Nah, itulah poinnya bahwa alat tetap aja, memang kita berusaha maksimalkan apa yang ada, tapi juga kalau kita punya alat yang bagus, artinya sama seperti kita punya senjata yang bagus. Akhirnya kita bisa mencapai target bagus itu dengan lebih cepat ya. Itu ya. Jadi pro dan kontra beli alat bagus atau murah ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada Aurelion Studio ya, Ivan ini ya, saya kenal. Nah, itu nomor 1 icon. Ya, kita cek. Wah, bener. Ya, Ivan, kamu bener tuh. Icon. Nomor 2 Focusrite. Nah, ternyata MIDI Plus ya. Nomor 3 Presonus. Ternyata itu Apogee ya. Terus nomor 4 MIDI Plus, ternyata itu Presonus ya. Nomor 5 Apogee, ya ternyata itu Focusrite. Ya itu ya. Jadi ikonnya bener nebaknya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Ini seru-seruan aja. Oke, lalu ada Diki Setiawan. Nomor 1 MIDI Plus. Ya, ternyata icon ya. Nomor 2 Focusrite, ternyata MIDI Plus ya. Nomor 3 icon, ternyata Apogee ya. Kemudian nomor 4 Presonus. Nah, bener ya. Bener itu Presonus. Nomor 5 Apogee, ternyata itu Focusrite ya. Nah, itu jadi buat Diki ya itu pengetahuan juga ya. Nanti boleh dengar lagi sampelnya yang tadi saya udah play di awal video ini atau di video yang waktu blind testnya itu ya. Oke, terus lagi. Ini ada pilih nggak? Nah, kayaknya ngikut pilih nomor 3 ini Ari Saragih ya. Jadi dia katanya pernah rekaman sama temennya. Terus dia
pakai Focusrite ya, terus dia eh, pilih nomor 3 yang disukai sepertinya Focusrite ya, ternyata itu Apogee ya. Nah, tapi karena dia milih nomor 3 itu, jadi saya kasih nilai di sini 1. Nah, itu ya. Jadi chartnya udah berubah ini. Oke. Terus nah, ini ada yang Anglinesian ya. Susah ditebak. Mungkin karena pengaruh mic. Ya enggak sih menurut saya, karena apa? Mic-nya kan sama ya. Jadi mic-nya sama dan juga orang-orang pada komen, "Oh, ini lebih suka ini yang ini kurang suka." Nah, ya. Jadi kenapa bisa terjadi begitu? Susah ditebak. Ya bisa aja ya, tanpa menyinggung ya, tapi maksudnya bisa aja telingamu belum sensitif ya, belum bisa dengar detil itu, atau memang bukan telinganya tapi alat monitoringnya tidak detil ya. Jadi memang ada standar juga alat monitor baik speaker atau headphone yang bisa mendengar detil ya. Jadi itu yang harus dicek antara dua itu kemungkinannya ya, karena saya merasa itu beda ya. Nah, ini Tatam Atman, selera dia 3 dan 5. Oke ya, jadi kalau 3 dan 5 berarti saya tulis di sini. 3 udah jadi 1 jadi 2 dan 5. Nah, dapat nilai ini Focusrite. Nah, oke. Nah, udah mulai berubah nih chartnya ya. Menarik nih ya. Ya, jadi makasih untuk yang udah memilih atau berusaha menebak. Ya, saya hargai itu. Nah, lalu ZF Project nomor 1 tuh Icon. Yeay, bener ya, Icon. Nomor 2 MIDI Plus. Wah, bener juga. Nomor 3 Presonus. Wah, kurang tepat ya, Apogee ternyata. Nomor 4 Focusrite. Ya, ternyata Presonus ya. Nomor 5 Apogee. Ya, ternyata Focusrite ya. Jadi lumayan tuh. Icon sama MIDI Plusnya ZF Project tuh bener nebaknya. Ya, oke. Lalu ada, nah, Enro ID nih ya. Enro ID dia, nah, nomor 1 Presonus. Ya, ternyata Icon ya. Nomor 2 Icon, ya ternyata MIDI Plus. Nomor 3 Apogee, ya bener. Nebaknya bener ya, Apogee ya, Enro. Bukan nih, sorry. Nomor 3 MIDI Plus. Nomor 3 MIDI Plus, oh iya, bukan ya. Nomor 4 Apogee, malah Presonus ya. Nomor 5 Scarlett, Focusrite ya. Ya nggak apa-apa ya. Gitu. Nah, terus ada Ari Pepu. Nomor 4 kayaknya audio interface Sultan Apogee Duet. Ya kenapa dibilang Sultan? Karena memang Apogee Duet 2 ini harganya sekitar 13 sampai 14 juta ya. Nah, jadi saya anggap itu pilihan dia, dia suka yang nomor 4 ya. Jadi ya ternyata apa Presonus kan. Ya, jadi kita tambah aja dari 1 jadi 2. Oke. Nggak bisa, nah ini Nugroho Arnold ya. Nggak bisa bedain 1, 2, 3, 5 ya. Hanya nomor 4 yang saya suka, terdengar lebih tebal dan kuat serta noise di belakangnya lebih rendah. Ya, mungkin karena bukaan gainnya lebih minim, yang bisa berarti preampnya lebih kuat. Ya, ini dia cerita monitornya pakai Bandlab Link Digital dan headphone ATH M50. Nah, oke. Jadi dia ini ya, yang dia suka nomor 4. Berarti kita kasih poin nomor 4. Ya, mulai seru nih ya. Tapi sekali lagi ini bukan perlombaan bagus-bagusan ya, cuman ini eh, pilihan pemirsa atau pilihan viewers ya, itu jadi selera, itu masalah selera, selera nggak ada yang bagus atau jelek ya gitu. Nah, Sakarya Seto overall 3 noise minim, vokal bulat dan jelas, cuma soundcard apakah itu? Nah, itulah, jadi ternyata Apogee ya, buat Sakarya Seto itu Apogee ya. Jadi karena dia pilih itu ya saya tambahin ini 3. Oke. Nah, ini hal lain dia nggak milih. Asis Muhaiban. Dia nanya, itu setting sample rate-nya disamakan nggak?
Bukankah itu pengaruh ke kualitas audio? Ya tentu saja disamakan karena kan di satu project ya. Di satu project ya nggak mungkin dia beda sambil red ya. Jadi saya memang berusaha kalau tes begini semua variabel saya jadiin sama. Contohnya sample rate-nya sama, bit depth-nya sama, DAW-nya sama yaitu Keybase Pro 10.5. Terus ada level input disamakan, waktu sama, suhu udara sama, bahkan ngopinya pun saya sama. Ya itu ya. Ya bercanda sedikit gitu. Nah, ini ada OCHD musik. Menurut saya soal kualitas suara dari masing-masing audio interface ya relatif lah. Toh pada akhirnya kita bisa kasih efek ke hasil rekaman kita saat mixing. Ya betul ya. Tapi juga nggak tepat juga, nggak sepenuhnya tepat. Kenapa? Jadi justru bahan mentah itu penting ya. Ya saya analoginya koki terkenal nomor satu di dunia dikasih disuruh masak nasi goreng tapi nasinya udah basi, telur udah mau busuk gitu, daging udah ini, ya tentu saja walaupun dia koki nomor satu di dunia nggak akan bisa bikin nasi goreng yang enak kan. Nah itu ya gitu. Tapi ya memang benar tadi kan saya udah bahas bahwa maksimalkan aja alat yang ada juga ya. Oke. Nah ini dari Marandi Siregar, nomor satu MIDI plus. Oh, icon ya. Harusnya nomor 2 Focusrite. Nah, ternyata MIDI plus ya. Nomor 3 Apogee. Mid-nya mirip voice over vlognya Suhu. Nah, ini hebat banget Pak Randi Siregar ya. Dia nebaknya bener Apogee dan dia kenapa milih Apogee? Karena dia dengar suara saya, dia ini kayaknya ini viewers ini ya, yang loyal nih, karena dia sampai bisa tahu bunyi midnya sama kayak suara saya biasa yang di video. Memang kalau saya bikin video di channel ini, ya saya pakainya Apogee Duet 2 yang memang saya pakai sehari-hari untuk kerja ya. Nah oke ya gitu ya. Nomor 4 Presonus. Wah benar juga ya. Hafalan kalau ini, semoga benar. Nomor 5 Icon. Oh beda ya, tapi yang benar berarti oh yang benar Apogee sama Presonus ya lumayan ya Marandi Siregar. Saya ngakak ini bisa tahu midnya suara saya itu kayak yang di video-video itu ya. Salut deh. Oke. Ya ini pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang kan orang komen di luar videonya, konteks videonya, tapi nggak apa-apa ya. Nah ini ada Reza Buntoro. Wah, dari sampel yang ada saya merasa sampel nomor 3 dan 5 yang enak di telinga. Nah, kalau gitu ya saya tulis yang enak berarti ini 3 jadi 4 3 kan? Jadi 4 karena dia milih nomor 3 dan nomor 5. Focusrite juga dipilih. Jadi 2 ini. Oke, nah, tapi dia nebaknya nomor satu Icon. Bener. Nomor 2 MIDI Plus. Bener. Nomor 3 Presonus ya. Apogee harusnya. Jadi dia beranggapan nomor yang enak bagi dia itu Presonus, tapi ternyata itu Apogee ya. Nomor 4 Focusrite, ternyata Presonus ya. Nomor 5 Apogee, ternyata itu Focusrite ya. Jadi mungkin menurut dia Presonus dan Apogee yang bagus, cuman kebalik ya. Ya kebalik sih ya. Oke ya, makasih itu Reza. Nah, ini ada Belut Amazon ya. MIDI plus, MIDI plus, MIDI plus semua aja. Karena memang punyanya MIDI plus katanya. Nah, akhirnya yang serius ini. Nomor satu MIDI plus atau Presonus. Wah, ternyata Icon ya. Yang kedua Focusrite atau Icon. Ternyata MIDI plus kebalik ya. Nomor 4 Icon atau Focusrite. Ya Apogee ternyata ya. Nomor 4 Presonus atau MIDI plus. Nah, Presonus. Jadi lumayan ada yang tebakannya bener. Nah, tapi nggak apa-apa, santai aja. Rian Lee Ole. Sepertinya 3 enak kedengarannya. Kedengaran detail sepertinya emang beda-beda tipis ya. Nah, jadi dia milih nomor 3. Ya, emang benar ternyata. Nebaknya Apogee. Ya, selamat Rian Lee Ole. Ole ya, sorry. Rian Lee Ole ya. Apogee, dia nebak benar nomor 5 Focusrite. Wah, benar juga.
Nah, ini dia bilang bagus kalau dibuat seperti ini. Kadang persepsi sangat mempengaruhi dalam membuat keputusan. Nah, itulah yang namanya placebo effect ya. Atau misalnya placebo effect gitu ya. Nah, jadi ya udah. Tadi udah saya tambahin belum ya? Saya lupa. Belum kayaknya ya. Ya udah, jadi 5 ya. Oke. Nah, ini Mas Ferry ya, ini teman saya nih. Duh, dengernya pakai HP Ericsson. Jadi sama aja ya, ini bercanda dia. Nah, Bobby Haryanto, nomor 2 Focusrite, nomor 3 Apogee. Wah, nomor tiganya bener. Karena nomor 2-nya itu MIDI Plus, ya. Jadi, wah, congrats Bobby ya, Apogee bener ya. Tapi dia nggak milih kan, jadi saya nggak masukin ini. Nah, ini Indo Uke Cube ya. Semakin ke bawah semakin definitif. Nah, terus saya tanya definitif itu maksudnya semakin baik. Dan dia jawab dari 1 ke 5 semakin kerasa low dan high-nya. Ya, nah intinya 1 sampai 5 semakin kerasa low dan high-nya. Artinya dia bilang yang paling nomor 5 itu paling kerasa low dan high-nya. Ya, jadi ya udah dapat focus rate, dapat nilai tambah karena itu ya nomor 5 yang dia ini. Oke ya. Nah, ini ada Siatria Agung ya. Karena punya Presonus, nomor 4 terdengar seperti Presonus. Wah, bener. Hebat. Satria Agung ya. Jadi ya itu, memang ada orang yang hafal banget dengan karakter alat yang dipakainya. Ya ini contohnya Satria Agung ya, bisa nebak ya. Tapi dia nggak bilang mana yang lebih bagus kan, jadi saya nggak masukin ke vote-nya ya. Nah, nah, UFA Production agak sulit juga bedain. Menurut saya nomor 4, 3, 5, nomor 3 seperti suara lebih keras. Tapi kalau nomor 4 hasil suaranya halus. Ya, jadi ya saya anggap dia milih nomor 4 yang hasil suaranya halus ya. Kalau nggak salah ya. Tapi ya udah, kita masukin aja ya. Jadi 3 jadi 4 ya. Nah, Vivace Band Surabaya. Vivace Band Surabaya. Sorry kalau salah ngucapinnya. Telinga saya kok suka karakter yang nomor 3 ya. Nah, apakah itu? Ya, nomor 3 Apoji ya. Jadi karena dia bilang dia suka, berarti tambahin 6. Oke. Nah, ini Gilang Umbara ikutan nebak. Dia berdasarkan noise. Nomor 1 Presonus, ternyata Icon ya. Nomor 2 Focusrite, ternyata MIDI Plus. Nomor 3 Apoji, bener. Bisa nebak Apoji. Nomor 4 Icon ya kurang tepat. Nomor 5 MIDI Plus ya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi lumayan nih ada satu yang bener Apoji. Terus ya ini nebak urutan yang asik di telinga saya. Jadi ini pilihan dia menurut dia yang paling asik. Sampel nomor 3 hampir sama dengan 4. Sampel 4 cuma di sampel ini ekonya paling kerasa. Sampel 5 hampir sama milik saya tapi saya lebih. Nah, tapi selera saya lebih ke sampel yang ini. Nah, itu yang saya patokan ya. Sampel 1 kerasa paling digital ya. Kalau mau tahu sampel 1 icon ya. Sampel 2 kerasa ada yang lebih mendem di load. Nah, itu adalah MIDI plus. Ya, tapi dari poin nomor 3 dia bilang selera saya lebih ke sampel yang ini. Nomor 5. Berarti dia tim Focusrite Isoku Iki ya. Jadi kita tambah nilainya. Oke. Lalu Franz Tommy. Nomor 1 clarity-nya curiga aku Focusrite. Ya, ternyata dia icon ya. Nomor 2 low mid-nya terasa Presonus ya. Ternyata MIDI plus ya. Nomor 3 icon. Ternyata Apogee. Nomor 4 MIDI plus ya Presonus ya. Nomor 5 Apogee. Lebih ke depan ternyata Focusrite ya. Jadi jangan-jangan jodoh kamu tuh atau Franz Tommy itu jodohnya Focusrite ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, nomor 67 itu bercanda dia. Nah, Legis Art
kayaknya Focusrite nomor 3 deh. Nah, ternyata nomor 3 itu Apogee, ya. Ya, tapi dia kan nggak bilang dia suka itu, jadi dia cuma berusaha nebak ya. Lalu, nah Willy Hardianto, telinga saya masih awam. Tapi kalau boleh nebak, nomor 3 kelihatannya Apogee. Iya bener. Ya, bener kan? Katanya awam, tapi bisa nebak ya. Noise hampir nggak ada, vokal tebal dan bulat. Tapi kalau terlihat salah, nomor 3 sangat recommended. Ya, berarti saya anggap Willy Hardianto milih Apogee. Jadi saya tambahin ya votingnya 7 jadinya. Nah ini Muspita Nada yang oke sih merah. Soalnya gua pakai merah. Nah memang itulah yang tadi saya bilang ya. Jadi kadang-kadang orang merasa alat yang dipakainya yang paling bagus, tapi bisakah menebak apa itu? Nah itu yang penting kalau bisa nebak, oh itu Focusrite. Nah itu yang lebih bagus lagi kan, ya. Oke, tapi nggak apa-apa, ya. Nah ini dia nanya, Abduh Saifullah 3 sama 5 audio interface apa ya? Ya dia nggak bilang suka atau enggak, tapi nomor 3 itu Apogee, nomor 5 itu Focusrite, ya. Nah yang sampel, nah ini Tengku Safri, yang sampel nomor 5 Apogee ya? Coba nebak, ya ternyata Focusrite, ya. Nah, tapi dia nggak bilang dia suka itu atau paling bagus itu, jadi saya nggak masukin ke vote ya. Nah ini pertanyaan lain. Nah ini juga ya itu ya, semua bagus dan punya kelebihan dan karakternya masing-masing ya. Oke. Nah, World Channel. Nah, dia suka yang ini nih. Menurut gua hampir semua suara kualitasnya sama aja, kecuali yang sampel nomor 4 itu kerasa benar bedanya. Apa yang nomor 4 tuh Apogee ya. Nah, ternyata Presonus ya. Nah, itu jadi nggak masalah juga ya, nggak harus yang paling mahal yang dipilih. Yang penting kamu cocok. Jadi itu jodohnya World Channel sebenarnya Presonus berarti. Ya, jadi saya anggap ini voting buat Presonus ya 5. Oke. Nah, ini VMAX Multimedia nomor 1 Icon. Wah, bener. Nomor 2 MIDI Plus. Bener juga. Nomor 3 Apogee. Bener juga. Hebat banget. Bisa nebak. Nomor 4 Presonus. Ya, bener. Nomor 5 Focusrite. Ya, bener. Wah, penasaran nih. VMAX tuh multimedia tuh siapa ya? Komen ya. Komen di video ini ya. Jadi dia bisa nebak semua. Ya, jadi kok bisa ya? Hebat hebat kamu, hebat hebat hebat. Nah, Johnny Octavia, saya suka suara nomor 3. Low, mid, high vokalnya menurut telinga saya terdengar lebih jelas daripada yang lain. Sama yang nomor 4, low-nya boleh juga tuh. Nah, apakah itu? Baru ya saya mendengarkan soalnya di HP Asus. Ya, berarti di handphone ini ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kan di handphone juga kadang-kadang kita dengar musik kan. Nah, berarti nomor 3 dan nomor 4 yang dapat votingnya. Ya, berarti Apogee itu. Ya, yang dibilang terdengar lebih jelas low, mid, high-nya. Nama nomor 4 tuh Presonus. Ya, yang low-nya boleh juga tuh. Ya, berarti saya tambah votingnya. 8, ini 6. Nah, itu ya. Jadi udah mulai kelihatan nih, ya. Gimana perbandingan. Jadi kalau yang ini kita bisa lihat ini, yaitu Focusrite, terus ini Presonus, terus ini Apogee, ya. Oke, itu ya. Nah, ini benar-benar bukan rekayasa ya, dalam arti itu kan dari komen ya, komen yang ada ya, semuanya orang nyata, ya nggak ada apa buzzer dan sebagainya ya. Bayu Cokorda 3 sepertinya mantap. Wah, berarti Apogee lagi ya. Oke. Nah, ini ada Bayu Ramadan. Sampel nomor 1 MIDI Plus, ya ternyata Icon. Sampel nomor 2 Presonus, ternyata MIDI Plus. Sampel nomor 3 Icon, nah ternyata Apogee ya. Sampel nomor 4 Focusrite, Presonus padahal ya. Sampel nomor 5 Apogee, ternyata Focusrite ya. Ya, nggak apa-apa ya, yang penting udah berusaha nebak ya. Nanti coba dengerin lagi semuanya dan cocokkan dengan jawaban yang benernya ini ya.
Nah, Lihin Kasrudin, menurut kuping saya nomor 2 oke. Nah, oke, jadi jodoh kamu tuh adalah midi plus ya. Oke. Oh ya, saya harus tambahin nih. Akhirnya ada votingnya. Masuk satu. Ya, oke. DR Library ya. Kayaknya 3 sih paling enak menurut saya. Tapi nggak tahu tuh ya Mas. Tapi ya kalau namanya enak kan masalah selera, nggak ada yang bisa bilang salah. Oke, berarti Apoji lagi ya. Apoji, Obi McCoy. Saya suka nomor 3 dan nomor 5. Apakah itu? Nah, dia suka nomor 3 dan 5 ya itu Apoji dan Focusrite. Kayaknya mulai ada polanya ini ya. Jadi Apoji dan Focusrite tuh ya yang pilihannya, dua pilihan yang selalu dipilih. 11, Focusrite-nya jadi 5. Oh enggak juga ding, ternyata Presonus ya. Presonus lebih banyak dipilih nih tadi. Yang disukai maksudnya. Satria Agung nomor 3 terdengar seperti Apoji. Bukannya tadi udah komen ya. Saya lupa ya. Jadi nggak apa-apa lah. Masukin aja 12. Oke ya. Tapi bener ya. Satria Agung tuh bener tebakannya. Kenapa UMC Beringer nggak masuk? Ya saya nggak punya gitu. Kalau punya saya bikin perbandingannya juga. Mungkin nanti ada yang ngirim ya. Nanti saya bandingin juga. Apoji ya Start Yongen ya. Apoji nomor 3 kayaknya. Ya dia berhasil menebak bener ya. Buat Start Yongen itu bener nomor 3 atau Apoji. Tapi dia nggak bilang dia suka itu kan. Jadi saya nggak masukin ke vote. Wah ini pangeran muda gamers. Yang jelas Apoji nomor 3, yang lain nggak tahu. Bener juga nebaknya. Kok hebat ya, semua pada bisa nebak. Yang nggak bisa nebak pun nggak apa-apa ya. Bukan berarti kalian kurang oke, nggak. Sama, ini namanya seru-seruan kan. Terus Gendi Dwi Harian. Nomor 1 Focusrite, ya ternyata icon gitu ya. Nomor 2 Presonus, ternyata Midi Plus. Nomor 3 Apoji. Bener, Gendi hebat ya. Terus 4 icon. 4 icon ternyata Presonus ya. Nomor 5 Midi Plus. Ya, Focusrite ya. Ya, iseng-iseng nggak berhadiah. Ya, bener. Ya, buat ini wawasan ya. Alena Pro. 3 dan 4 antara Focusrite dan Apoji. Ya, tebakannya sih benar. Apoji nomor 3, tapi nomor 4-nya bukan Focusrite, tapi Presonus. Ya, nah itu buat wawasan. Ya, ini ada yang nanya, aku malah jadi penasaran agak ya. Cara bikin sampel audio di level yang sama dan flat semua gimana? Ya, tinggal pakai tinggal aja. Jadi kita bandingin dua, satu dan track 2. Oh, yang satu lebih keras ya, tinggal di pelanin ya. Terus nanti track 3, oh ternyata lebih pelan, dinaikin. Ya gitu aja pakai telinga ya. Nah, Rahman Suyitno, suka yang nomor 4. Itu merek apa ya? Mari kita lihat. Presonus ya. Jadi jodohmu adalah Presonus. Oh iya, berarti kita kasih tambah dong ininya ya. Mbak Dea maaf kalau waktu ngisi ini saya ada yang kelewat ya. Jadi kadang-kadang ya mungkin kelewat, kelupaan, maaf ya. Semoga sih enggak ya. Terus ada Indra Barus, nomor 4 Apoji, nomor 5 Presonus. Aduh, ternyata nomor 4 Presonus, nomor 5 Focusrite ya. Nggak apa-apa, jadi sebagai wawasan aja. Saya nggak bisa bedain, nggak apa-apa. Nah, Yuteo Karsten, entah kenapa kok suka karakter nomor 3 dan 4. Tapi yang keempat lebih berat sedikit dari yang ketiga. Oke, jadi dia bilang suka nomor 3 dan 4, yaitu Apoji dan Presonus ya. Nah, jadi saya masukin ke voting. Apoji dan Presonus 8. Ini apa? SIP ya. Namanya akunnya SIP, tapi dolar itu ya. Cuma dengar lewat speaker HP, sampel nomor 3 lebih tebal menurut saya. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah gitu waktu kalau kita memilih. Atau nanti ada video perbandingan kayak gini lagi nanti, ya kasih komen aja, nggak ada yang salah. Soalnya itu masalah selera, nggak ada yang bisa-bisa bilang salah ya. Jadi nomor 3 Apoji itu ya. Jadi dapat quote lagi, dapat voting. Oke ya, saya save dulu. Oke ya. Nah,
Sekali lagi ini bukan rekayasa ya, jadi memang dari komen orang-orangnya dan datanya juga seperti itu ya. Saya udah banyak kali ya, mungkin dibilang lebih dari 10 kali atau puluhan kali bikin blind test dari zaman tahun berapa, tahun 2005 itu udah sering bikin blind test seperti ini ya. Jadi ya itulah sebenarnya hasil sebenarnya. Lalu Imam Wahyudi nomor 3 clear banget tapi nggak tahu merek apa, yaitu Apoji ya buat Imam ya. Nah ya saya anggap itu dia ngaku itu bagus ya, jadi masukin lagi nih votingnya. Makasih Om, oke ya, masih nunggu jawaban kenapa Apoji mahal banget ya. Sama, kenapa ada mobil yang 100 juta, ada mobil yang 500 juta ya. Tapi bukan angkanya sih, tapi maksudnya itu harga itu dipengaruhi oleh kualitas komponennya ya. Oke. Nah, sejauh ini sih buat Capiel Studio, ya ini kan ternyata Apogee Duet ya yang dipilih. Tapi ya memang itu kan waktu di video awal itu saya bilang ini beda kelas emang harganya aja 13 jutaan kan, sedangkan yang lain 2 juta 3 juta. Makanya berarti 2 sampai 4 kali dari yang lain ya. Jadi kebetulan ya, belum tentu juga selalu berlaku yang mahal jadi pilihan orang banyak. Karena apa? Waktu itu yang tadi saya di depan udah bilang, waktu perbandingan 8 mic, saya bandingkan 8 mic dari harga 1,5 juta, yaitu Audio Technica AT2020 yang saya punya. Lalu yang paling mahal 60 juta ya Neumann U87 yang saya punya juga itu. Yang lainnya itu punyanya Guru ya, Studio 69C. Ternyata orang nggak milih Neumann juga ya. Orang milih malah Lewitt ya, Lewitt yang harga 2,5 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi itu ya. Jadi kalau di sini kebetulan kepilihnya Apogee ya emang karena apa adanya seperti itu. Julian Nanda ya, menunggu jawaban ya, ini lagi dibuat ya. Oke. Rock, kalau blind test gini suaranya hampir mirip semua, cuman sampai 2 menurutku paling natural. Apakah itu yang paling mahal? Ya maksudnya Apogee maksudnya ya. Nah dia dengerin pakai HS8 ya, kabel kurang bagus. Ya dia pokoknya milih nomor 2 ya. Jadi rock ya ternyata sukanya MIDI plus. Ya sukanya MIDI plus, jadi saya tambahin votingnya 2 ya. Ini ada Ray Malchiel. Semoga benar. Apa ya? Coba buka dulu. Nomor 1 Presonus. Ya ternyata itu adalah Icon. Nomor 2 Icon. Ternyata itu MIDI plus ya. Nomor 3 Focusrite. Ternyata itu Apogee. Nomor 4 Apogee. Ternyata itu Presonus. Nomor 5 MIDI plus. Ternyata itu Focusrite. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kalaupun nggak tepat bukan berarti apa-apa ya. Ini seru-seruan sekali lagi. Jati Cakra Darsana dari telinga yang belum terlatih. Nomor 1 MIDI plus Icon ya. Nomor 2 Icon ternyata MIDI plus. Jadi kebalik gitu ya. Nomor 3 Apogee. Weh, bener. Bisa nebak ya. Nomor 4 Presonus. Wah, nomor 5 Focusrite. Wah, dia bener 3 ya. Itu udah bagus nih. Ya, Focusrite dia bilang dengan karakter bunyi yang detil dan gurih saya menemukan pada sampel dan 5. Wah, hebat ya kamu. Jati Cakra Darsana. Di sampel 4 saya mengira Presonus karena sedikit lebih tebal dibandingin sampel 5. Seperti apa Focusrite. Sampel 3 menurut saya yang punya karakter sendiri. Sampel 3 lebih lengkap. Sampel 3 memiliki frekuensi yang lebih lengkap serta dari bodinya yang lebih terdengar berisi. Nah, Apogee berarti dia ini menurut saya yang punya karakter tersendiri ya. Jadi voting lagi. Vote buat Apogee. Oke. Ya. Yuliananda 4 Focusrite kayaknya. Ya, ternyata Presonus ya. Tapi dia nggak sebut kalau itu dia suka atau enggak, jadi cuma nebak ya. Nah, Ruslan ya. Nix 420. Nomor 3 yang Sultan. Sama nomor 5 gimana? Ya, nomor 3 ya benar Apogee ya. Tebakan kamu benar, hebat. Ya, nomor 5 itu Focusrite. Ya, itu ada polanya juga ya. Orang pilih 3 dan 5, 3 dan 5, 3 dan 5 gitu ya. Sama semua, nggak apa-apa.
Bintang Utara Production. Lebih suka nomor 2 dan nomor 5, tapi yang lebih kerasa padat nomor 2. Oke ya, jadi saya kasih voting buat 2 dan 5 ya. Jadi 2 itu adalah MIDI Plus. 2 itu adalah MIDI Plus, nomor 5 itu adalah Focusrite. Focusrite ya. Jadi ini dapat voting 3, Focusrite pun dapat voting. Oke. Caka Priambudi ya. Saya sih nggak tahu yang mana dan apa, tapi suka nomor 4, nggak apa-apa ya. Justru votingnya malah bisa masuk ini. Nomor 4 itu adalah Presonus ya. Jadi itu jodoh kamu Presonus sebenarnya. Berarti kita ini ya tambahin 8 jadi 9. Fadli Mox nomor 3 sama 4 sepertinya tebal ya. Ya itu nomor 3 Apogee. Nomor 4 tuh Presonus ya. Jadi karena dibilang sepertinya tebal berarti dia nganggap itu yang bagus. Jadi ini voting lagi. 17 10 ya. Oke. Ben Levin mau sampel nomor 4 Jos. Nah, itu selera kamu itu berarti Presonus ya. Jodoh kamu tuh Presonus. Jadi kalau mau beli audio interface cari yang Presonus. Oke ya, bercanda saya ya. Tapi ya itu nomor 4 dia berarti ini tambah votingnya. Oke. Gawan Os 345 tuh gurih ya. 3 tuh Apogee, nomor 4 tuh Presonus, nomor 5 Focusrite ya. 3 4 Apogee, Presonus, Focusrite ya. Karena dia bilang gurih ya, saya anggap dia suka. Jadi tambahin lagi votingnya 18. Ini 11 jadi 12, 6 jadi 7. Nah, so far seperti ini ya. Ya. Jadi ya Apogee Duet 45%, lalu Presonus 30%, lalu Focusrite 18%, dan MIDI Plus 8% ya. Oke. Lanjut. Sekarang nah ini konten, tolong dong next konten Behringer UMC. Nah, belum ada yang ngirimin. Atau belum ada temen yang punya. Nah, contohnya kemarin tuh yang tes itu Focusrite itu saya pinjem dari temen ya, Paul ya. Ini yang kedua nonton, bukan pilih kedua tapi kayaknya penonton kedua maksudnya ya. Oke, pertama nonton, wah ada pertama ada yang kedua. Nah ini ada Novi Rock, wah ini musisi hebat nih ya. Oke, nomor 1 MIDI Plus, Icon ya. Nomor 2 Presonus, ternyata MIDI Plus. Nomor 3 Focusrite, Apogee ya. Nomor 4 Apogee itu ternyata Presonus. Yang nomor 5 Icon, ternyata Focusrite. Ya nggak apa-apa ya, jadi buat wawasan juga ya. Nah, ini Pendi Kurniawan dia 315. Artinya apa? Dia kalau dia nggak sebutin namanya berarti dia suka itu 315. Berarti 3 kamu sebenarnya Pendi sukanya Apogee. Terus nomor 1 apa ya? Icon. Nomor 5 Focusrite. Ya, saya masukin berarti ya. Nah, akhirnya Icon ada yang milih. Ya, 1 ini jadi 19. Ini jadi 8. Oke. Ya, lalu varian teknologi. Oke, dibuka. Nomor 1 Icon. Wih, bener. Ya. Nomor 2 Presonus, MIDI Plus. Nomor 3 MIDI Plus, Apogee ternyata. Nomor 4 Apogee, ternyata Presonus. Nomor 5 Focusrite, bener. Ya, jadi dia nebak 2 yang benar ya. Ya, selamat ya. Ya, tapi yang nggak nebak juga nggak apa-apa. Kalau belum tepat ya, varian teknologi udah bisa nebak Icon sama Focusrite. Behringer tidak ikut, ya itu nggak punya unitnya. Masa tes khayalan ya, nggak mungkin kan. Iwan Step nomor 1 Icon, ya benar sekali Iwan Step. Nomor 2 Focusrite, ya ternyata MIDI Plus. Nomor 3 Apogee, nah benar nomor 3 Apogee. Nomor 4 Presonus, betul sekali. Nomor 5 MIDI Plus, ya Focusrite ternyata. Jadi kebaliknya di 2 dan 5. Jadi benarnya Icon, Apogee, Presonus, Icon, Apogee. Ya itu
Jadi nomor 134 icon Apogee Presonus kamu bener Iwan Step ya. Ya, oke. Nah, Arif Fadilah 4 dan 5 bagus. Nah, itu. Jadi sebenarnya kamu tuh jodohnya antara Presonus dan Focusrite ya. Silahkan dipilih itu. Nah, tapi saya tambahin ini ya. Votingnya 13, ini 9. Oke. Nah, ini Juardo Batara sampel 4 kayaknya midi plus deh. Nomor 4 ternyata bukan, itu Presonus ya. Tapi dia nggak bilang ini ya, bagus itu, jadi saya anggap nggak dihitung lah ya votingnya. Cuman berusaha menebak soalnya. Roni Bah, nomor 1 Icon, betul. Yeah. Nomor 2 Presonus ya itu midi plus. Nomor 3 midi plus Apogee ya. Nomor 4 Focusrite ya itu sebenarnya Presonus ya. Apogee nomor 5 ternyata itu Focusrite ya nggak apa-apa ya, jadi ikonnya bener. Nah, Johan Chandra, nah dia suka nomor 3 dan 4 ya. Jadi ya jodoh kamu Apogee dan Presonus. Berarti saya masukin nih. Apogee 20 dan Presonus 14. Oke. Saya suka nomor 3, Ninandut. Ya, itu selera kamu Apogee. Berarti 21. Oke. Ardika, nomor 3 kayaknya Focusrite. Nomor 1 Midi Plus. Nah, ternyata nomor 3 itu Apogee, nomor 1 Midi Plus, nomor 1 Icon ya. Tapi dia nggak milih, dia nggak bilang mana yang bagus ya, jadi saya nggak masukin. Gawan Os Channel, nomor 3 Midi Plus, nomor 4 Focusrite. Ya, ternyata nomor 3 Apogee, nomor 4 tuh Presonus ya. Oke, ya intinya sih makasih untuk yang ini. Oh, udah habis nih. Udah nggak ada lagi ya. Ya, jadi udah semua. Nah, jadi inilah pilihan viewers YouTube Arsonika ya. Jadi yang paling banyak dipilih Apogee Duet 2 ya. Nah, tapi ya itu waktu itu kan di video yang blind test itu saya bilang sebenarnya ini harusnya nggak boleh dimasukin. Kenapa? Karena itu harganya 4 kali lipat daripada yang lain, atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat ya. Tapi buat pengetahuan ternyata ya emang kebetulan untuk kasus ini berlaku bahwa ada harga, ada kualitas ya, dan secara blind test, bukan karena placebo effect yang karena udah tahu mereknya oh itu pasti bagus ya. Itu ya. Jadi walaupun dia yang paling banyak dipilih, saya anggap ya emang udah seharusnya begitu ya. Oke, nah mungkin yang menarik di luar Apogee deh yang kita bahas ya. Jadi ternyata yang paling itu Presonus ya. Presonus yang yaitu Presonus Studio 2 Strap 6 USB. Nah biasanya kalau preamp itu misalnya satu merek dengan harga range-nya nggak terlalu beda jauh, ya mungkin beda jauh juga, tapi maksudnya fiturnya biasanya sama tuh preamp-nya. Preamp-nya sama, tapi ada yang 2 input, ada 4 input, ada 8 mic preamp, nah, tapi karakternya sebenarnya sama. Jadi itu mewakili dari kualitas mic preamp-nya ya, Presonus ya. Jadi di luar Apogee ini yang kita bisa coret dia ternyata pilihan viewers YouTube Asunika sampai tanggal 3 September kemarin. Nah, sekarang udah tanggal 4 soalnya. Tapi jam 1 subuh ya, jam berapa ini? Jam 2.39 ya. Ya itu, ternyata Focusrite ya. Ini kalau bukan Focusrite, maksudnya Presonus ya, Presonus. Berarti yang ini ya 29% ya. Lalu ya Focusrite ya, pilihan eh, kedua ya, tanpa memperhitungkan Apogee ya. Jadi ya ini, jadi saya tulis saja di sini ya. Ya, ini yang pilihan pertama dari viewers. Terus kedua ini. Ya tadi saya bilang Apogee nggak usah dimasukin ya. Ya, Apogee jangan dimasukin ya. Nah baru kemudian MIDI Plus. Ini ketiga. Ya MIDI Plus berarti 6% yang milih. Ya.
Terus si Icon ya 2% ternyata ya. Jadi ini jual ya pilihan keempat ya. Oke, itu ya. Jadi ya kalau lihat dari chartnya ya Apogee dari chart yang ini donut chart ya Apogee Duet yang paling banyak. Lalu ada Presonus Studio 26 USB, lalu Focusrite 2i2, MIDI Plus, baru Icon ya. Nah, itu ya. Jadi hasil pollingnya, tapi ya seperti polling apapun di dunia audio, ya ini kan yang ikut menentukan ya. Jadi belum tentu ini mewakili selera banyak orang juga ya. Karena apa? Karena ini sampelnya sangat sedikit. Jadi belum bisa dianggap mewakili semua ya. Mungkin kalau saya mau bikin polling kayak gini mungkin harus ribuan orang yang ikut ya baru valid ya. Tapi ya nggak, setidaknya ini jadi wawasan yang kalian tadi berusaha nebak nggak tepat pun nggak apa-apa, tapi setidaknya jadi tahu, oh ini suara ini. Jadi silahkan didengar lagi di videonya, oh yang suara Apogee kayak gini ya, suara Presonus kayak gini ya, dan sebagainya. Nah, saya mau ngaku juga, saya sebenarnya juga nggak bisa nebak ya. Jadi jangan jangan sangka saya bisa nebak. Saya kalau blind test juga belum tentu bisa nebak ya. Jadi memang itulah kelebihan dari blind test. Jadi apapun itu, kalau kalian mau beropini tentang suatu alat, baik mikrofon, audio interface, atau apalah DAW, kan orang suka bilang, oh DAW yang ini bunyinya lebih bagus, DAW ini lebih bagus, DAW merek A, merek B itu lebih bagus. Ya, kalau itu belum bukan blind test, sebenarnya masih tanda tanya itu, ya. Itu poinnya sebenarnya ya. Jadi kalau mau benar-benar itu pakai blind test dan mati mungkin kamu sama teman kamu apapun itu, mic, sound card, speaker atau DAW atau apalah itu, ada teman kamu yang play bunyinya tanpa kamu tahu itu apa. Nah, itu blind test namanya ya. Dan juga ini blind test tuh biasanya misalnya ada 10 kali didengerin bunyi. Misalnya gini, kita mau bandingin kualitas bagusan mana sample rate 48 kHz dengan 192 kHz ya. Nah, itu kalian harus bikin misalnya 10 tes, jangan cuma satu atau dua, tapi 10 tes. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh 192 kHz tuh paling bagus, dan saya udah membuktikan. Nah, suruh dia blind test 10 kali di play yang berbeda-beda. Jadi ada 5 yang 48 kHz dan 5 yang 192 kHz, tapi secara random urutannya. Nah, kalau dia bisa nebak lebih dari 70% atau 80% sampai 80% berarti benar bahwa memang dia mendengar 192 kHz itu bagus. Ya apa? Bukan bagus. Dia ngerti bahwa 192 kHz itu memang dia bisa dengar ya. Tapi kalau dari 10 tes itu ternyata dia cuma bisa nebak 5 atau setengah 50% atau 20%, malah cuma 10% ya, berarti sebenarnya nggak valid itu. Dia bilang 192 kHz itu bagus ya. Nah, itu ya. Itu poinnya sebenarnya. Nah, oke. Jadi sekian video perbandingan ini. Nanti kita bikin yang lain ya. Atau kalau ada ide, komen. Misalnya, oh coba bandingin suara DAW ini atau DAW ini atau apapun. Boleh itu, request. Silahkan komen di bawah video ini untuk request. Apa yang mau dibandingin ya. Kalau hardware sih tergantung saya punya apa ya. Atau punya temen apa. Maksudnya kadang-kadang temen punya itu saya pinjem dulu untuk bikin tes. Tapi kalau nggak ada, ya mohon maaf ya. Contohnya yang tadi banyak yang nanya, Behringer kok nggak dimasukin ya. Kebetulan saya lagi nggak punya, udah coba cari, pada nggak ada juga ya. Kebetulan gitu ya. Maksudnya yang di satu kota ini. Nah itu ya, sekian video ini, semoga menambah wawasan dan ditunggu juga video perbandingan lainnya di channel YouTube Arsonika. Sampai ketemu lagi, saya Agus Hardiman, salam audio, salam Arsonika. Bye.